Semuanya shalom. Selamat Natal. Selamat tahun baru. Ada sukacita. Sudah lapar? Mau apa? Baik, saudara-saudara, saya ingin mengatakan di awal begini. Secara kasat mata kalau kita melihat, Natal itu enak untuk ditonton. Natal enak untuk ditonton. Di peristiwa malam Natal itu ada bintang berekor. Jalan malam-malam lihat ada bintang berekor. Pasti orang lihat. Enak ditonton. Ada malaikat menyanyi di padang belantara. Malaikat bukan manusia, tapi kalau digambarkan seperti manusia, laki-laki ganteng kok tidak. Kalau perempuan cantik kok tidak. Suara bagus kok tidak. Pakaian bagus kok tidak. Menyanyi di hutan. Suara bagus, muka bagus, semua bagus, menyanyi di hutan. Kalau kita masuk hutan malam-malam ada malaikat menyanyi, nonton atau lari? Ah, ini belum bisa Natal ini. Secara kasat mata Natal enak untuk ditonton, tapi Natal bukan tontonan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Natal bukan tontonan. Kalau Natal bukan tontonan, lalu Natal itu apa? Natal itu tuntunan. Sama-sama 1, 2, 3. Natal itu tuntunan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Siapapun yang merayakan Natal harus dituntun berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Kalau dia merayakan Natal tapi tidak berjumpa dengan Kristus bayi Natal, dia hanya bikin perayaan tontonan. Dan teman-teman yang kerja sebagai event organizer lebih hebat bikin perayaan yang kita nonton enak. Lebih dari itu, saudara, saya mau sampaikan bahwa Natal adalah tantangan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu yang di 1, 2, 3. Dan tantangan Natal kita hari ini adalah tema kita. Baca 1, 2, 3. Itu tantangan kita. Apakah dengan merayakan Natal kali ini kita mau menghadirkan Allah di tengah-tengah keluarga, dalam pengertian keluarga, untuk kemudian kita dibebaskan di dalamnya? Saya kira itu tantangan. Dan kalau tidak kita merayakan itu, maka kita hanya bikin perayaan-perayaan tontonan biasa yang dari 1 tahun ke 1 tahun kita ganti tim pelayanan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, peristiwa Natal itu dimulai dari berkumpulnya keluarga-keluarga, di mana ada perintah pemerintah. Perintah yang harus ditaati, mendaftarkan semua orang di kampung-kampung mereka, negeri asal mereka. Maka keluarlah Yusuf dan Maria dari Nazaret, pergi ke Betlehem. Sebuah perjalanan yang tidak gampang sebagai bagian dari warga negara yang taat kepada pemerintah. Mereka harus lakukan itu dalam perjalanan kira-kira 80 mil, 120 kilo bagi seorang perempuan yang hamil tua. Ini bukan sesuatu yang gampang. Dan Natal dimulai dari kisah seperti itu. Taat. Untuk apa pendaftaran? Pendaftaran itu dimaksudkan untuk 2 hal. Pertama, untuk data dulu, ini banyak orang ini seperti apa, kepentingannya pajak bagi negara. Tapi yang kedua, ada kemungkinan besar ini pendataan untuk wajib militer. Renungan lebih dari itu. Kalau untuk pemerintah saja orang harus taat seperti itu, bagaimana dengan Tuhan yang akan memberikan sesuatu kepada umatnya? Apakah setiap orang mau untuk taat setara dengan ketaatannya kepada pemerintah atau lebih dari itu? Ini menjadi sebuah tantangan baru bagi orang-orang yang merayakan Natal, bagi mereka yang jauh ditarik ke belakang untuk merenungkan lagi peristiwa. Lalu kita membaca teks yang tiap-tiap tahun kita membacakan ini tentang kelahiran Yesus sampai pada kegelisahan daripada Yusuf. Kenapa? Peristiwa mereka kurang lebih sama dengan kita. Yusuf dan Maria bertunangan. Pertunangan mereka resmi,
ini suami istri, tapi belum boleh tidur sama-sama, belum boleh tinggal sama-sama. Setelah resmi pertemuan keluarga itu, laki-laki pulang ke kampungnya, mempersiapkan segala sesuatu kurang lebih 1 tahun, baru dia datang kepada mempelai perempuan, biasanya pada waktu malam, tidak disampaikan itu tanggal berapa, dan sepanjang masa penantian itu, mempelai perempuan tidak boleh melakukan sedikit pun kesalahan. Justru di saat penantian yang tidak boleh melakukan kesalahan itu, disitulah Maria hamil. Bagaimana meyakinkan ini kepada Yusuf? Bayangkan kalau ada satu orang hamil terus calon suami datang dia kasih, saya hamil. Wih, ngeri itu. Siapa? Berat itu. Nah, saudara-saudara, mari kita renungkan. Saya tahu bahwa saudara-saudara ini acara cukup panjang, berharap pendeta khotbah habis cepat toh. Jadi kita cepat-cepat. Saya ingin ajak kita merenungkan beberapa hal. Pertimbangan Yusuf itu menarik. Pertimbangan Yusuf itu kalau kita baca dengan baik dan kita renungkan, kita menemukan kalimat yang baik ini, yaitu apa sesungguhnya yang dilakukan, apa sesungguhnya yang dipikirkan oleh Yusuf. Yang dia tampilkan di situ apa yang disebut dengan kata ini, penghormat. Sama-sama 1, 2, 3, kasih tahu bilang. Dia tahu bahwa ada masalah, tapi menjaga kehormatan itu sesuatu yang penting. Berdasarkan itu saya kira pesan paling pertama adalah di rumah-rumah tangga itu orang mesti menjaga kehormatan. Tidak usah tulis di Face, FB, ada begitu di Rote. Jaga kehormatan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Kali suami bikin salah, ada banyak orang, jangan marah dia di muka umum. Itu mempermalukan dia. Tunggu sampai rumah baru injak dia. Sampai rumah baru ikat juga boleh. Jangan marah di muka. Ibu-ibu sekalipun pendapatanmu besar sekali, banyak sekali, lebih tinggi dari suami, jangan bandingkan itu dan jangan kasih tahu kepada anak-anak. Kita tidak jaga dia punya kehormatan. Ibu-ibu, di sini ibu-ibu 10, yang lain ini SMP semua. Ibu-ibu, latih semua orang yang di dalam rumah itu menjaga kehormatan suami. Sebab kalau dia tidak dapat di rumah, dia akan cari di... Oh, tahu juga. Kalau dia tidak dapat di rumah, dia akan cari di... Hai suami-suami, jagalah kehormatan dari anak-anak. Jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu. Kalau tua bapak ya, segala itu pasti. Anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu kalau tua. Mantap itu. Bikin status juga boleh. Anak-anak jangan bikin malu. Orang tua jangan bikin malu. Kalau tua bapak. Itu tanda bahwa Kristus hadir di tengah-tengah keluarga. Untuk menjaga kehormatan. Saya bilang kepada anak muda, menikahlah dengan laki-laki dan perempuan yang ada di dunia. Jangan menikah dengan laki-laki atau perempuan yang ada di otak. Semua laki-laki yang ada di dunia pasti ada kekurangan. Semua laki-laki dan perempuan yang ada di dunia pasti kita lihat ada kurang ini kurang. Semua laki-laki dan perempuan yang ada di otak kita mau mata begini, bibir begini, telinga begini, betis begini, pipi begini, dan itu tidak ada.
Yang harus kita lakukan adalah menjaga kehormatan. Lalu di mana yang praktis, yang gampang? 1-2 orang datang bilang kepada saya begini. Ada 1-2 keluarga bilang, Pak Pendeta, ini anak dong tidak tahu kita mau bikin ke mana. Saya bilang, lu maksud? Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, injak sudah, tapi anak dong model begini, tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, memangnya mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pu mama, ikut dia pu, masa kau ikut saya? Tapi saya kasih tahu, iman Kristen dalam Alkitab mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik dan rumahmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa rote? 1. Panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Jenny, Yanti, Tinus. Kalau dia orang rote tambah Boi, panggil dorang dengan nama yang baik. Itu tanda kita menghormati dorang. Kenapa? Karena ada orang tua panggil dia pu anak, weh babi. Di rote ada yang panggil dia pu anak begitu. Ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Dia yang pakai baju warna apa? Orang tua tidak boleh panggil dia pu anak babi. Pertama kan memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia pu anak babi, dia pu bapak. Untuk menjaga kehormatan, panggil mereka dengan nama yang baik. Sebab panggilan di rumah itu mempengaruhi panggilan dimanapun. Di gereja, di pemerintah, di tengah masyarakat. Ada yang panggil orang, woi. Bayangkan kalau ini balik, woi. Panggil dengan nama yang baik. Kadang-kadang kita kira main gila dan itu baik, tidak baik. Anak kulit hitam sedikit kita panggil dia black. Kasihan dia itu. Ada pernah dengar begitu orang panggil? Di rote sini ada. Fam apa itu? Panggil mereka dengan nama yang baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil judi. Di sini ada yang biasa judi. Siapa pun bapak, coba angkat tangan saya. Uang hasil judi. Kenapa? Oke, ini saudara Yusuf itu kan jaga kehormatan dari Maria toh, walaupun dia sangat susah menerima itu keadaan pada mulanya. Tapi dia jaga. Tapi yang kedua dalam kaitan dengan ini adalah berikan kepada mereka makanan. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan, jangan kasih makan keluarga. Itu kita tidak menjaga kehormatan mereka. Amin. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang tukang pencuri angkat tangan. Oh itu susah ya. Jangan. Gitu. Untuk kita jaga kehormatan, kita membaca Alkitab dan menemukan kalimat yang baik. Nama baik lebihlah daripada apa? Dengar, kalau nanti orang tua mati, tidak mampu untuk mewariskan rumah,
sertifikat tanah, lain-lain kekayaan. Ya wariskanlah nama baik. Supaya orang tanya, lu pembapa siapa? Lu pembapa, saya pembapa Yan. Mantap. Bayangkan kalau orang tua mati berontak, bapak siapa? Yan, memang. Wariskan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Wariskan nama yang baik. Kasih tahu yang ini, kasih tahu. Anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu kalau tua. Hai? Dan kita mewariskan. 3. Berikan kepada mereka ajaran yang benar. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Anak-anak itu pelajar cepat. Dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau dia lihat bapak pukul mama, kita melahirkan anak laki-laki yang pandang enteng perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Bapak tukang tipu, anak tukang. Bapak mabok, mama tukang bamaki. Ada di sini. Dia majelis. Anak-anak tuh hanya ulang. Ada orang tua dia tidak mau dia punya anak merokok. Tapi dia bilang, Joni. Yo bapak, bakar memang. Joni datang setengah. Tapi cita-cita anak ini tidak boleh merokok. Dong hanya pelajar cepat. Hanya mengulang apa yang baik. Amin. Satu saat saya datang dengan kaum bapak pemuda lagi. Kalau tua-tua bapak itu. Kaum bapak gereja Agape datang ke Betania. Terus kami diskusi tentang kenapa ya ibadah kaum bapak itu kok orang sedikit. Terus hampir semua sepakat bahwa bapak-bapak itu tidak ibadah karena sibuk. Wih, kalau sekarang tuh kalau ngomong sibuk tuh rasa berharga sekali. Ibadah, tidak bisa. Sibuk, wih. Pas semua hampir sepakat, ada satu pengusaha dari Kupen diangkat. Pak Pendeta saya bicara sedikit. Apa? Pak Pendeta untuk sibuk saya juga sibuk. Saya punya perusahaan ada 6. Tambah toko 1. Toko saja tutup kira-kira jam 9:30 malam. Tapi kenapa saya terima jadi majelis jemaat? Kenapa saya pergi ibadah ke Bapak? Kenapa saya antar anak di sekolah, saya sengaja pas don naik oto baru kasih panas oto supaya 2 menit begitu saya baca firman biar don dengar. Kenapa? Kami sedikit penasaran. Terus dia bilang begini, karena saya sayang saya punya anak. Saya bilang, memangnya kami tidak sayang anak. Kami hanya sayang dia punya mama. Terus dia bilang, Pak Pendeta minta maaf. Dia bilang begini, saya baca Alkitab. Saya baca sampai Tuhan ingin menghukum Salomo. Karena Salomo buat kuil-kuil penyembahan bagi dewa-dewa dari istri-istrinya. Dewa-dewi istri-istri. Tuhan batal menghukum Salomo dengan Tuhan mengucapkan kalimat ini. Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum. Dia kasih turun sedikit di kalimat. Salomo, oleh karena dukung Bapak yang dia punya nama Daud itu yang bikin saya ini batal hukum. Dia bilang saya baca sampai di situ saya mengerti apa yang kita orang tua perbuat. Tuhan perhitungkan bagi anak. Amin. Ini bapak-bapak sayang anak semua. Sayang siapa pun anak. Itu juga penting. Untuk menjaga kehormatan. Amin kok. Masih ada kehormatan di rumah kok tidak? Masih kok tidak? Cek, kalau Yesus ada di situ ada kehormatan. Kalau ternyata kita sudah panggil Vivi, nama saya, itu tidak ada lagi kehormatan di itu rumah. Semua rumah punya masalah. Tapi menjaga kehormatan itu dia masuk di kategori wajib. Kenapa?
Rumah yang tidak selesai urusannya akan berimbas pada hubungan sosial dan masyarakat. Guru-guru itu kalau bertengkar di rumah tidak selesai dan dia suami dan istri, murid mati. Mati. Rumah dulu selesai. Di sini ada guru, bukan yang itu, ini guru di sana. Satu, dua. Jadi itu tanda kalau Kristus hadir, itu sekaligus adalah tantangan kita. Bagian yang kedua, apa sih yang dipertontonkan dalam teks tadi dalam hubungan Tuhan yang hadir di tengah keluarga untuk menyelamatkan keluarga? Apa sih? Yang mau dipertontonkan, disampaikan kepada kita adalah kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Hukum Taurat itu 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan menyimpulkan dia tinggal 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu tinggal 1 kata. Anak-anak sekolah minggu menyanyi. Ka-a. Apa? Kasih itu. Sudah. Di sini ada yang tidak sabar. Kasih itu tidak suka. Di sini ada yang tukang marah-marah. Di sini tunjuk. Apa yang paling menarik di situ? Dengar. Sabar dalam Alkitab. Sabar dalam Alkitab tidak berkaitan dengan menunggu waktu habis. Dalam Alkitab sabar berkaitan dengan 2 hal. 1, sabar dalam Alkitab berkaitan dengan sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu di 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam rumah yang kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang, ada sakit penderitaan, sudah kanker bertahun-tahun, doa tidak selesai, tidak pernah sembuh, bahkan tambah parah, seperti mau mati rasanya. Firman Tuhan bilang, ada masalah yang kita rindu di rumah, di pemerintah, dimanapun, segera selesaikan. Padahal butuh proses, dan karena itu firman Tuhan bilang, ada pendeta satu kepala botak khotbah terlalu lama, kita tidak mau dengar lagi, tapi firman Tuhan bilang, sabar. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu di kita pun kehidupan itu sangat menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada anak-anak di rumah itu terlalu. Tapi firman Tuhan bilang, ada suami-suami sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada istri-istri. Ada kok tidak? Siapa bu istri? Sangat menjeng. Tapi firman Tuhan bilang, ada mama mantu. Sangat Tapi firman Tuhan bilang,
Saudara bayangkan kalau di rumah itu tidak ada sabar. Coba bayangkan. Aman itu rumah. Dalam sabar itu ada dalam sabar itu ada protes, proses. Waktu kita berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak kasih kesabaran. Dia izinkan orang-orang yang menjengkel untuk kita melatih kesabaran. Amin. Amin. Dulu itu sama dengan itu hari. Ya toh, untung saya sabar. Dulu itu ada satu binatang di dunia namanya ayam. Sekarang juga ada kan? Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam, itu yang membuat manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi dari segi proses jelas. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Ya 1 dong. Ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan, masih kecil juga. Tapi dia pun daging enak atau tidak? Kalau dijual lebih mahal atau lebih murah dari ayam potong? Kalau betina bertelur kok tidak? Karena ini ayam mengerti proses. Dalam kesabaran. Beda dengan ayam potong toh. Ayam potong itu kita berpelihara 1 bulan saja mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, dia langsung. Saudara-saudara, apa maknanya? Saudara tahu bahwa kisah ini kisah tentang kasih. Sekarang kita hafal kalimat ini. Kasih ialah omong menjengkelkan. Kasih ialah kebaikan, tidak tertahan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah dunia tidak mengasihi Tuhan? Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Kalimat ini menjadi penting. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah. 1, 2, 3. Supaya jangan ada orang bilang kepada siapapun dia bilang begini, Pak Joyce, saya terlalu hargai Pak. Tapi setelah saya lihat Pak sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih. Kalau kita egois, kita hanya mau didengar. Saudara tahu, gereja Tuhan itu bisa rusak hanya karena orang egois. Dia omong semua mesti dengar. Orang omong dia tidak mau dengar. Ada begitu. Ada yang dia bertanya sampai dia jawab kembali dia pun pertanyaan. Ada juga begitu. Saudara bayangkan kalau kita tidak ada kasih. Dan kasih itu tidak terpatahkan. Kasih itu tidak terpatahkan. Dalam kasih yang tidak terpatahkan itulah Tuhan mau menyelamatkan dunia sesuai dengan janjinya. Saudara-saudara, ada 3 hal di dunia yang menjadi masalah utama di dunia. Dan saudara lihat bahwa tanpa kasih yang penuh dengan kesabaran yang tidak terpatahkan, masalah ini tidak selesai.
Masalah di dunia banyak mengerucut pada 3 hal. Satu, kenapa dunia ini kacau? Karena satu, literatur tentang perdamaian jumlahnya jauh lebih sedikit dari literatur tentang kekacauan, tentang perang. Tulisan-tulisan damai itu jauh lebih sedikit. Ibadah ini baik atau tidak? Coba siaran langsung, ada live kan? Berapa yang ikuti? Paling berapa sebegitu. Tapi coba kalau yang di sekitar gereja Efata Lekewan terjadi pemerkosaan, berapa banyak yang nonton? Lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau begitu, mau dunia aman, jadilah orang yang selalu mengabarkan yang baik. Omong yang baik. Di rumah harus mulai dengan ngomong yang baik. Jangan suka omong-omong orang punah. Beta biasa bilang, orang yang biasa gosip itu dong biasa dengan 2 pengantar yang mantap. Satu, dia datang di begini. Sudengar obal kalau biasa dia. Bukan kita mau omong orang. Bukan kita mau omong. Padahal biasakan omong yang baik. Omong yang baik. Kedua, orang-orang yang punya visi perdamaian terlalu sedikit. Sejarah mencatat Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Bunda Teresa, berapa jumlah mereka dibanding dengan miliaran manusia di dunia. Kan itu jadilah orang-orang yang membawa damai sebagai tokoh-tokoh, agen-agen yang punya visi perdamaian. Kalau itu yang kita pertontonkan aman, saudara bayangkan kita kehilangan kasih. Jalan dari sini, mobil di Nemrala sana, orang celaka don tidak tolong. Siaran langsung. Hai guys, ada yang celaka guys. Motor metik merah guys. Kalau ada yang kenal harap merapat guys. Dia siaran langsung habis guys meninggal. Guys meninggal dunia. Orang yang visi. Ibu-ibu dong kalau mau bikin status, nah bikin yang baik-baik toh. Bakalai sedikit dengan suami muat di Facebook. Ada yang komen begini, laki begitu ikat di batu di leher buan di dalam. Bayangkan itu. Di Rote ada begitu. Di loba lain juga. Aduh, famar. Tapi saudara tahu, hal yang ketiga ini menarik. Kita ada di satu kezamaan di mana fundamentalisme agama menjadi garang. Agama-agama yang diharapkan daripadanya itu ada pesan-pesan perdamaian. Menawarkan kebaikan, kasih, kemurahan, penerimaan, pengampunan. Beberapa orang memanfaatkan agama untuk menghancurkan kasih. Bikin rusak. Jemaat-jemaat sepertinya menikmati kalau ada pertikaian antar pemimpin agama. Lalu di mana kasih? Kita seolah-olah ada bertarung tentang sesuatu. Siapa yang kita sembah? Saya baca satu status kemarin yang menarik. Yesus bukan objek dari pertengkaran. Yesus adalah subjek yang mendorong kita untuk mengabarkan kebaikan, kasih, persaudaraan, dan penerimaan. Kok kita ada di sebuah keadaan di mana beberapa orang senang sekali untuk menghina-hinakan orang lain. Dunia menjadi kehilangan. Di mana tempat hilang yang pertama? Rumah.
Rumah yang tidak ada kasih. Yang tadi, yang tidak terpatahkan. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Dan tidak akan berubah menjadi kebencian. Saudara, itu kasih. Tapi kita membaca teks tadi dan kalau kita merenungkan lebih dalam saudara-saudara. Kasih yang membawa pesan perdamaian. Tetapi sekaligus kasih itu yang membawa pesan pembebasan. Kasih yang membebaskan. Saudara-saudara, teks tadi mengatakan begini dalam bahasa Indonesia. Dia yang akan menyelamatkan umat. Sebuah kata yang saya lihat dia jauh lebih dalam dari sekedar menolong. Ini pembebasan. Kasih yang kuat itu menolong orang dibebaskan. Kalau dia bodoh, dibebaskan dari kebodohan. Kalau dia miskin, dia harus dibebaskan dari kemiskinan. Kalau dia sakit, dia harus dibebaskan dari kesakitan. Dia harus dibebaskan. Ini tidak pertolongan yang sifatnya karitatif. Apa ya? Natal Paskah baru kita kumpul ame beras kok bagi-bagi. Catat semua. Saya tidak bilang ini salah ya. Karena saya ingin poin yang lebih dalam. Kumpul ame baru kemudian mulai data-data ini. Sahabat itu bengkok. Biasa beta berapi-api. Kumpul ame ini janda-janda yang penerima diakonia dong. Baru habis itu pengumuman dari sekretaris. Bagi para penerima diakonia supaya jangan pulang dulu. Karena setelah ini akan ada pembagian. Yang sehat semua supulan berdong panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe kan jalan sebegini. Datang membawa ini beras, gula semua 20 kilo baru. Nah Nenek Manobe mau kuat berat. Nenek Manobe tunggu kita foto-foto dulu ya Nenek. Saya mau tanya, kira-kira kalau antar di rumah bisa kok tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi foto di rumah bisa kok tidak? Nah, kenapa panggil Nenek Manobe datang di sini? Kalau saya pun nenek ada apa-apa saudara-saudara tanggung jawab. Baik, itu baik. Saya bukan bilang tidak baik. Tapi kita dituntut lebih dalam kasih yang tidak terpatahkan. Dia didampingi untuk pembebasan. Injil itu pembebasan. Injil itu ada dua. Satu, mati masuk surga. Sama-sama, 1, 2, 3. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Badan bagus-bagus, ketat-ketat, mati neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Kita saja yang Tuhan baru kasih kepercayaan kecil, saya langsung lupa Tuhan. Itu hari belum lulus P3K, itu berdoa keliling semua gereja di kelas itu lupa lagi. Nanti lulus itu gaji pertama untuk Tuhan, bikin syukuran, pakai menangis. Kedua, ketiga sampai hari yang tidak lagi dia. Tuhan baru percayakan kios satu tidak ikut gereja. Pendeta tanya, ibu kenapa tidak gereja? Tuhan suka kasih kios, siapa yang jaga lah. Baru kios, belum tambang emas. Itu Injil pertama, mati masuk. Tapi yang kedua, saya suka tanya ini, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Mantap. Yes. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa depan Anda miskin? Oh saya kira pemalu. Dia harus dibebaskan.
Pembebas. Karena kita belum mau pergi ke surga itu kan. Karena belum waktu itu. Bukan bikin takut. Ada orang yang itu suka bikin takut orang. Padahal yang biasa kasih takut orang itu setan. Saya pergi ke rumah sakit, saya berdoa orang-orang sakit. Saya nenek, kita doa nenek. Iya, tapi mungkin kita doa habis nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Kita jelaskan terus saya bilang Pak Pendeta, mati sekarang atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lembah kekelaman dia tidak takut bahaya. Supaya kemudian ada anak muda datang bilang saya Pak Pendeta Yandi, Pak Pendeta Yandi. Saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Adi, jangan takut. Pak Pendeta juga orang berdosa. Tapi cinta Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Itu pembebas. Bayangkan kalau ini anak muda datang ke Pak Pendeta. Saya rasa saya ini manusia paling berdosa. Iya, saya lihat muka ini muka berdosa. Saya lihat. Engkau ini kalau tidak bertobat, kaki tangan akan patah buang. Semua akan patah buang. Berita. Yesus membebaskan. Kalau ini pemain keyboard, satu saat dia pemalas datang di gereja. Dia rajin kok pemalas. Kasih tau dia baik-baik adik. Kok ini kita lihat son pernah datang main. Lah datang ya Tuhan Yesus tunggu. Begitu. Ini kasih tau jangan main. Nanti dia ambil buang itu tangan. Berita. Kan suka bakas taku. Di sini ada yang tukang bakas taku. Orang tua. Anak malam-malam kalau dia tidak bisa tidur, jangan kasih taku dia. Omong bapak, bobo saya, ayo tidur saya. Ayo tidur saya, kulakin, biar bangun. Ada belum tidur, papa mama tidur duluan, nanti tidur sudah. Ini anak belum tidur, dia pun bapak mama sepakat kasih mati lampu. Suka mati lampu lah dia pun bapak putar keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Baru dia pun bapak garu jendela. Dia pun mama sengaja kaget. Adek subuh om, adek subuh. Ini keluarga tipu-tipu. Tidak ada Yesus di itu keluar. Di sini ada orang tua biasa kasih taku anak. Yesus mana kestaku. Pembebas. Amin kok. Oke, yang ketiga. Semua habis ini. Karena saya lihat saudara sudah lama dari tadi. Ketiga. Kita berefleksi dari teks tadi dan kita menemukan ada kerjasama. Pembebasan itu urusan Tuhan. Penyelamatan, keselamatan itu Tuhan berikan yang cuma. Tapi teks ini menarik, ada kerjasama, ada bagian yang mesti dikerjakan, ada bagian yang dikerjakan oleh manusia, ada bagian yang Tuhan kerjakan. Yang Tuhan kerjakan adalah dia bilang kepada malaikat, pergi ke Yusuf. Yang Yusuf kerjakan adalah dia menerima, dia bangun dan melakukan seperti apa yang dia terima. Itu bagian kerjasama. Tidak bisa saudara-saudara kita mengabaikan kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Nona muda, di sini tidak ada nona muda ya? Nenek-nenek semua. Nona muda yang belum menikah, jodoh itu akan datang dengan sendiri. Itu pun kalau dia tahu rumah. Kampung tugas itu Sherlock. Itu tugas kamu. Dengar, nona muda. Kalau ada laki-laki, jadi bagian Tuhan itu begini. Jodoh itu Tuhan yang atur. Itu bagian Tuhan. Bagian kamu itu kalau ada laki-laki datang ya non, maukah engkau menjadi mama untuk kita dua punya anak? Nona pun tugas bilang, iya, itu bagian kita. Amin. Bayangkan kalau itu laki-laki datang non, maukah engkau menjadi mama buat kita 20 anak-anak? Terus dia bilang, minta maaf, semua Tuhan suator.
ada bagian yang kita punya. Amin kok. Mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Itu soal di sini. Yang ini kasih tahu otak. Yo, lu tahu kok tidak? Tidak tahu kenapa? Otak. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak kau tolong kasih tahu kaki. Supaya kalau ada otot trek lari kincang ikut sini, kaki jangan lompat di tengah jalan. Itu bagian. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu? Amin. Koma, tapi bukan Tuhan yang antar itu anak pi sekolah. Siapa yang antar? Atau siapa di rote yang terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang menangis, menangis. Terus ada krans bunga dari klasis loba lain. Majelis klasis dan segenap jemaat di klasis loba lain mengucapkan apa? Mengucapkan ada bagian kita. Kenapa? Kerjasama ini saya ingin maksudkan dia pada sesuatu yang kita sebut sebagai kesuksesan. Sukses. Masa Tuhan tinggal dalam rumah kita dia sukses? Tapi sukses itu ada dua. Satu, sukses yang tampak, yang kelihatan, bisa disentuh, bisa diraba, bahkan bisa direkayasa. Dulu miskin, sekarang kaya. Dulu tidak ada rumah, sekarang rumah besar. Dulu tidak jalan kaki saja, sekarang ganti-ganti motor. Great, kita anggap sukses. Sukses begini bisa direkayasa. Tapi ada sukses kedua, sukses spiritual, sukses batinia. Di sini ada kejujuran. Di sini ada pengakuan dosa dan di sini benteng paling terakhir orang berhadapan dengan godaan demi godaan. Ingat tertulis di mana-mana, saya suka bilang begini. Yang tampak, yang kelihatan semua itu akan habis. Di usia 50 tahun, cantik atau tidak cantik tidak penting. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Masih umur 20-30 tahun yang kita rasa pipi dong kinclong. 20, 50 meleleh, ini meleleh. Sapu teman itu umur 17 tahun dia tato. Tato di sini Guns N' Roses punya lambang yang orang pangku kaki melukis itu. Gagah, tinta bagus, kulit bagus, mantap. 17 tahun. Waktu dia umur 43, belum 50, baru 43, dia sakit. Kita pilih dia yang kita justru sedih. Itu tato tuh bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah begini. Menurun. Dulu tato mawar, sekarang bunga pepaya ini. Berubah. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya bilang, Mama, seumur berapa? Terus dia bilang 50. Dia sengaja kaget. 50 ke 35. Jangan percaya. Masa umur 50 sama ke 35, nah 15 di mana? Mama jalan deh, mama pu anak nona kok ada yang tanya, ya ini siapa? Ya ini siapa ini saya? Ini siapa? Ini saya punya anak nona yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak nona macam ke kakak adik. Jangan masa mama dengan anak ke kakak adik? Mama dan anak kalau ke kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu dia pu anak muka terlalu tua. Jadi dia pu mama tuh beda tipis sekali. Atau yang kemungkinan kedua, dia pu mama nikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah nikah. 50 tuh cantik atau tidak cantik. Umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Su pensiun. Rata-rata ASN TNI Polri ini pensiun di usia-usia begitu toh. Kita masih aktif yang kita datang orang siap laksanakan, lanjutkan hormat aktif. Su pensiun ini ketemu orang anak kecil kita bilang tua.
Asam urat aman kok. Itu macam kayak kita mau cek dia. Umur 70 tahun, kalau kita umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau sudah pakai tongkat mau naik lantai 2 di dalam. Tidak. Tidak. Umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Itu 80 tahun. Tidak mungkin beli daging babi 2 kilo makan sendiri. Tidak mungkin. Jantung, kolesterol, darah tinggi, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, nyam. Kita tidak kunyah, kita ke mall, sab. Mall begitu dia purasa habis saya bilang. Paling hanya begitu. Mau harap apa? Saya bayangkan anak-anak TK pun lagu, anak sekolah minggu pun lagu tuh bagus. Cari apa? Tidak tahu ini lagu. Saya tidak bilang tidak usah bekerja. Kasta itu suami dong, kerja, jangan lupa ibadah. Jangan lupa cari. Kenapa ini? Kelihatan mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua. Kasta dong, jangan lupa ibadah. Besok-besok itu kita tidak. Oke, baik. Lalu sukses itu apa? Dalam kerjasama dengan Tuhan. Karena kita lagi bicara di tengah dunia yang penuh dengan masalah tadi. Sukses itu bukan karena kita jadi kaya. Sukses itu bukan karena kita menang bahkan. Sukses itu apa? Sukses itu adalah orang yang tahu dia datang dari mana, mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia sampai ke tempat. Dia berbicara tentang 3 komponen paling utama dari sebuah kesuksesan, yaitu tahu diri, asal, proses, tujuan. Sukses. Kalau orang proses bagus, tujuan ada, tapi tidak tahu asal, ini manusia lupa diri. Dia lupa semua orang. Dia tidak tahu dia datang dari mana. Orang kalau tahu diri, tidak ada proses, kemudian tiba-tiba dia sukses. Ini orang gila. Kok gila Pak Pendeta? Iya. Saya tidak pernah lihat uang 2 miliar. Tiba-tiba Pak Saik bilang, Pak Pendeta, ini ada 2 miliar. Tolong di Singapura, tolong habiskan dia dalam waktu 1 minggu. Saya yakin saya langsung gila. Tidak pernah ada proses apa-apa, tiba-tiba pegang 2 miliar. Woi, gila Bapak. Gila. Karena tidak berproses. Apa hubungannya? Saudara tahu, saya sebagai pendeta, kadang kan saya heran. Ada yang bilang, Pak Pendeta, hari Minggu bisa pimpin ibadah di rumah kok. Ibadah apa? Ibadah syukur. Syukur apa? Wisuda. Wisuda apa? Wisuda S2. Siapa? Saya Pak. Kuliah kapan? Bayangkan tidak pernah kuliah, tiba-tiba wisuda S2. Men. Kan proses bermasalah. Bukannya jadi. Ketiga, orang tahu diri, proses bagus, tapi tidak ada tujuan. Ikut arus. Tidak ada pendirian. Ada angin barat, dia ke timur. Kok angin tiup dari barat nggak mau lawan? Sembarang. Ada angin barat, dia ada angin timur, dia Orang yang tahu tujuan itu menguasai diri. Dia mau pergi ke kantor Bupati Rotendao. Dia keluar sampai di situ diberi tawaran belok kiri atau belok. Kalau dia mau ke kantor Bupati dia belok kiri. Belok turun.
Sampai di bawah situ ada tawaran lurus atau belok kanan. Dia pilih belok, kan dia tahu tujuan. Di tengah jalan orang bilang, "Hey, bet." Ada bilang, karena dia tahu dia punya tujuan. Saya dengan Pak Pendeta Marcel, kami dua mau perang lawan orang di sana. Kami dua pegang senjata, kami merayap dari satu bangku, satu kursi ke kursi lain. Orang dari sana juga merayap datang, bawa senjata. Tiba-tiba saya injak Pak Pendeta Marcel punya sepatu. Menurut saudara Pak Pendeta marah saya kok tidak? Marah kok tidak? Tidak marah, karena ada sesuatu yang penting di sana. Ada sesuatu. Tidak ada waktu kami bermarah. Tapi bayangkan tidak ada musuh di sana, tidak ada yang kami harus hadapi di sana. Tiba-tiba saya injak bab tua pus sepatu. Minimal lu sudah ada mata. Bagi orang yang kuasai diri dan ada tujuan, dia tahu. Tidak ada masa, tidak ada waktu bagi dia untuk bertengkar. Tidak ada waktu untuk iri hati. Tidak ada waktu, karena itu buang-buang waktu. Ada sesuatu yang penting. Tidak ada iri hati. Di sini ada yang tukang iri hati. Iri hati ialah lebih baik saya rugi, asal Bapak rugi lebih banyak, daripada saya untung tapi Bapak untung lebih banyak. Ada dua orang, dorang dua berdoa kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan tahu dorang dua tukang iri hati, Tuhan bilang, malaikat kasih tahu yang hanya satu saya berdoa. Tapi yang berdoa itu dia minta apa, yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau dia minta motor 1, yang tidak berdoa akan dapat motor 2. Di antara kamu dua siapa mau doa? Dua-dua tidak. Akhirnya kami dua harus buang undi. Waktu buang undi, saya yang harus berdoa. Ini saya pikiran, kalau saya minta kaya, Pak Marcel lebih kaya. Akhirnya saya doa, Tuhan kasih saya mata buta 1. Kalau saya buta 1, beliau buta 1, rugi kok tidak? Rugi kok tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta, iri hati. Senang sekali lihat orang susah. Dan susah sekali lihat orang itu tidak ada sukses-sukses. Lebih banyak gagal. Dalam sukses itu orang fokus. Saya tanya banyak orang, yang paling banyak gagal itu karena dia mau kerja semua. Ini fokus kerja apa yang saya tidak kerja apa. Urus semua, gagal semua itu. Fokus dulu bisa. Betul-betul taruh perhatian bisa. Membangun visi bersama. Bayangkan dong punya masalah dalam itu keluarga. Setelah campur tangan Tuhan itu, mereka membangun visi bersama bagi kepentingan dunia. Saya akhiri khotbah ini. Orang tua di kampung ajar kita bilang begini. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi yang sama. Saya ulang. Untuk apa tidur satu tempat tidur tapi mimpi-mimpi? Lebih baik tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi yang... Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi. Tapi semua orang dalam rumah bermimpi bersama, itu kenyataan. Jangan biarkan satu orang bermimpi sendiri. Harus menjadi mimpi bersama. Kalau begitu, pulang ke tidur. Supaya mimpi. Tapi saya mau clearkan di awal. Tidak boleh ada orang pulang ke tahu. Dan sampai ada suami pulang ke tahu, dia istri bilang, Mama, tadi pendeta ada ngomong. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur? Tapi dengan mimpi tidak bisa. Stop! Mau mimpi sama-sama karena kok dalam rumah sedih pun tukang tersinggung. Di sini ada tukang tersinggung. Di panitia juga dia tersinggung. Tim pelayan tukang tersinggung. Di majelis dia tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit dia mau keluar, mau bikin gereja sendiri di lapangan bola voli. Tidak bisa kita membangun mimpi.
Amin. Oh. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.